Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami dan mengerjakannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 16 ayat 24. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jemaat dikasih Tuhan, satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang bagaimana seharusnya murid-murid ini menjadi pengikutnya. Jadi kita pun tuntutannya bukan hanya sekedar jadi orang yang percaya. Ya, kita harus jadi pengikut Kristus. Ya, kalau sekedar percaya Yesus Tuhan, Yesus terus selamat, ya mungkin banyak orang akan mengatakan, ya aku percaya. Bahkan iblis pun percaya Yesus ini anak Allah, dia ini Mesias. Nah, tetapi di sini tuntutannya lebih dari itu. Tuhan ingin supaya kita jadi pengikutnya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus atau pengikut Tuhan Yesus, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama yang diperhatikan menjadi pengikut Kristus adalah ia harus menyangkal dirinya. Apa maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya dia mengabaikan kepentingan pribadinya. Ya, jadi tidak menuntut hak. Ya, jadi bukan egois, ya, tetapi kita mau istilahnya lebih mendengarkan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya, menyangkal diri artinya tidak egois, tidak fokus kepada diri kita sendiri, ya, tidak menuntut keinginan atau kepentingan kita sendiri, tetapi kita mau mendengarkan Tuhan, mau mengikuti apa yang dimau Tuhan. Ya, jadi menyangkal diri bukan berarti kita ini kehilangan jati diri, tidak. Ya, kita menemukan jati diri kita dalam Kristus. Tetapi yang diperhatikan adalah kita mau menyangkal diri artinya tidak egois dengan hidup kita, tidak mencari keinginan kepentingan kita sendiri, ya, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Kemudian memikul salibnya. Bicara pikul salib, ya, langsung gambarannya adalah penderitaan seperti yang Tuhan Yesus juga lakukan. Ya, pikul salib berarti pengorbanan karena nama Tuhan. Jadi ada orang-orang yang menderita karena nama Tuhan. Gara-gara jadi orang percaya, menerima perlakuan diskriminasi, mengalami hal-hal di mana tidak dihargai dan sebagainya. Pokoknya diperlakukan yang tidak baik, ya, mengalami perlakuan buruk misalnya. Itu contoh pikul salib. Menderita karena nama Tuhan. Ingat, penderitaan tidak selalu sama dengan pikul salib. Ya. Tetapi pikul salib seringkali berbicara tentang penderitaan atau pengorbanan atau suatu keadaan yang mungkin tidak mengenakan. Tetapi jemaat dikasih Tuhan dengar baik. Mengikut Kristus harus berani pikul salib.
Ya, jadi mungkin diperlakukan tidak adil lah, dibully dan sebagainya. Yaitu bagian dari pikul salib. Ya. Baru mengikut aku. Artinya mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Mengikuti jejak Yesus istilahnya. Jadi kalau gambaran sederhana saya boleh sampaikan. Jadi Yesus ketika mengikut salib kemana? Ke atas bukit Golgota. Lalu apa yang terjadi? Disalibkan. Nah, ini artinya berkorban. Ngikut Tuhan itu siap berkorban sampai nyawa sekalipun. Wah, luar biasa ya. Wah, kok dahsyat sekali. Ya memang harus demikian. Jadi memberi hidup kita kepada Tuhan. Mengikut Dia. Mengikut Yesus. Artinya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, kerjakan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan seluruh keberadaan kita. Nah, itulah pengikut Kristus. Jadi bukan sekedar percaya saja. Orang seringkali yang penting sudah percaya, nggak cukup. Ayo naik level lebih tinggi lagi. Jadilah pengikut-pengikut Kristus. Dan menjadi pengikut Kristus harus diawali dengan menyangkal dirinya. Jadi seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Nah ini loh. Jadi bukan lagi fokus kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus itu ya, hidup yang kuhidupi bukan tentang aku lagi, tapi tentang Yesus. Nah itulah yang berarti menyangkal diri. Lalu pikul salib, siap menderita karena nama Tuhan. Mungkin harus pelayanan ke daerah-daerah yang jauh, mungkin harus berkorban ini dan itu. Itu bagian dari memikul salib. Ya, selama melakukan segala sesuatu itu untuk nama Tuhan dan karena nama Tuhan, kerjakan dengan tulus, kerjakan dengan ikhlas, maka sesungguhnya engkaulah pengikut Kristus yang sejati. Jangan lupa, harus mengikuti apa yang dimau Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun mungkin tidak seperti yang kita mau, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, bertentangan dengan keinginan kita. Ya, sekalipun demikian, tetaplah taat karena kita adalah pengikut Kristus, artinya mengikuti apa yang Kristus perintahkan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Siapkan diri, selalu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan pagi ini. Sungguh tidak mudah Tuhan menjadi pengikut-Mu. Tetapi kami mau terus berjuang jadi pengikut Kristus. Menyangkal diri. Artinya hidup yang kami hidupi bukan tentang diri kami. Bukan tentang kepentingan-kepentingan kami. Tetapi biarlah tentang Kristus. Dan juga kami mau Tuhan senantiasa pikul salib, siap menderita karena nama Tuhan, siap melakukan segala sesuatu, berkorban karena nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami setia melakukannya, mengikut Engkau, maka kami percaya juga bahwa kami ada dalam Engkau dan Engkau menyertai akan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.